Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kapan surah Al-Qalam diturunkan? Pertanyaan yang kedua, apa tafsirnya dari Nun? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa hebatnya sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam? Dan apa hubungannya dengan jawaban sumpah tersebut? Pertanyaan yang keempat, pelajaran apa yang bisa diambil dari surah Al-Qalam ayat 1 sampai 5? Kemudian bagaimana pengaplikasiannya untuk zaman saat ini? Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'd. Kapan surah Al-Qalam diturunkan? Tidak terjadi kesepakatan antar para ulama kapan diturunkan. Tapi memang ada yang menyebutkan bahwa setelah surah Al-Alaq itu diturunkan surah Al-Muzammil. Sofi Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan bukan, tapi itu surah Al-Mudaththir. Ya, jadi setelah surah Al-Alaq 1 sampai 5 diturunkan surah Al-Mudaththir. Ya, 1 sampai 7 tuh. Kapan itu? Beliau mengatakan berdasarkan Istiqra itu tanggal 1 Syawal. Jadi 9 hari setelah surah Al-Alaq 1 sampai 5 diturunkan. Nah, baru setelah itu surah Al-Muzammil sama surah Al-Qalam mana duluan itu. Nah, ternyata di antara ulama mengatakan bahwa surah Al-Qalam itu diturunkan setelah Al-Mudaththir. Jadi saya pilihlah ini surah Al-Qalam setelah surah Al-Mudaththir. Ya, baru setelah itu surah Al-Muzammil. Nah, surah Al-Muzammil ini ada yang mengatakan setelah surah Al-Alaq, tapi itu tidak kuat ya. Baik, jadi jawabannya tidak ada kesepakatan antar para ulama mengenai surah Al-Qalam ini kapan diturunkan. Tapi dia di awal-awal. Nah, di antara ulama mengatakan bahwa dia setelah surah Al-Mudaththir. Nah, masalahnya Al-Mudaththir ini lebih dulu Al-Mudaththir apa Al-Muzammil? Nah, karena saya melihat ya apa yang dikatakan oleh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri ini lebih kuat, jadi saya ambil setelah Al-Alaq Al-Mudaththir, setelah Al-Mudaththir Al-Qalam. Karena kalau ditanya kapan itu, setelah surah Al-Mudaththir. Ya, setelah surah Al-Mudaththir. Itu di antara pendapat para ulama. Nanti setelah itu baru surah Al-Muzammil setelah surah Al-Qalam. Nah, jadi kalau kita lihat sistemnya ya, dalam sistematika wahyu itu setelah Allah perintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk iqra, membaca, ya, belajar. Nah, iqra itu untuk apa? Itu untuk membebaskan manusia dari kejahiliahan. Baru setelah itu bismi rabbika, ini urusan tauhid, urusan ikhlas. Alladzi khalaq, urusan masalah apa itu? Masalah perjuangan. Khalaqal insana min 'alaq, itu urusan apa? Urusan akhlak, supaya manusia tidak bersombong. Iqra wa rabbukal akram, itu urusan apa? Urusan pentingnya belajar, ya, pentingnya membaca agar apa? Agar manusia ini terbebas dari kebodohan. Kebodohan yang nyata adalah ibadah syirik, ya. Adalah tindakan kufur, tindakan syirik, itu adalah kebodohan yang nyata. Nah, dengan belajar mempelajari akidah yang benar, maka dia akan terbebas dari akidah jahiliyah. Terus Allah katakan iqra wa rabbukal akram, baca, Tuhanmu paling mulia. Kalau kita baca bebas dari jahiliyah, kita pandai, yang disebut pandai itu kalau kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita memperoleh kemuliaan. Dan standarnya kemuliaan itu adalah apa? Adalah takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Tuh, jadi itu urusan apa itu? Urusan akhlak, supaya takwa, supaya benar, tidak sombong, karena di atas yang mulia ada yang lebih mulia lagi. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam. Qalam itu pena. Tuh, jadi maka ada yang mengatakan ini setelah surah Al-Mudaththir, itu dekat dengan surah
dengan surah Al-Alaq. Jadi kalau Alaq itu tentang bacanya, ini tentang penanya. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang ia tidak ketahui. Terus saja Allah ajari manusia, ajari supaya sehingga dengan begitu manusia memperoleh ilmu yang sebelumnya dia tidak dapatkan. Ya, terus ilmu ini akan terus berkembang. Ya, dari manusia membutuhkan cahaya dengan arus listrik, nanti satu ketika tidak butuh tuh arus listrik. Ya, cukup dengan apa? Cukup dengan penampang surya dan seterusnya. Dan sekarang sudah terjadi, ya, di mana pesawat tanpa awak itu tidak memakai bahan bakar, tetapi memakai penampang surya. Ya, satu ketika akan juga terjadi di mana motor, mobil semua tidak memakai bensin, tidak memakai bahan bakar, tapi pakai penampang surya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu setelah itu surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir itu intinya apa? Intinya jadi orang Islam, jadi seorang dai itu harus selalu bangkit. Ya, jangan terus berselimut dan seterusnya. Ya, itu satu simbol. Ya. Kapan itu bangkitnya tidak disebutkan. Fa'anzir, bangunlah, bangkitlah, berikanlah peringatan. Beda dengan Al-Muzammil, qumil laila illa qalila, bangkitlah di waktu malam kecuali sedikit. Nah, jadi kalau memberikan peringatan kepada manusia siang malam. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah paling dahsyat itu ya di malam hari, salat tahajud. Baik. Jadi itu ya, tidak ada kesepakatan. Nah, tapi saya pilih dia setelah surah Al-Mudaththir. Baik, sekarang apa maknanya nun? Jadi tadi pertanyaannya tafsirnya nun. Ya, ikhtilaf antar para ulama. Nah, ada yang mengatakan nun itu ini adalah al-ahruful muqatta'ah. Ya, sama seperti alif lam mim, alif lam ra dan seterusnya. Ada yang menyebutkan bahwa nun ini adalah seperti Dhunnun. Nabi Yunus misalnya, nun di sini adalah ikan hiu. Ya, ada riwayat menyebutkan bahwa nun ini adalah ikan raksasa di bawah dasar laut, di dasar laut. Ya. Ada juga tafsir dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa nun di sini adalah pena. Tapi semuanya itu tidak ada yang kuat. Jadi kalau misalnya demi pena, ya berarti nunin atau nuna, tapi ini nun gitu. Ya, tidak ada yang kuat, ya, semuanya dhaif. Jadi mana yang kuat? Yang kuat menurut Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaibnya oleh Ar-Razi itu, beliau mengatakan ya dia adalah harful muqatta'ah. Al-harful muqatta'ah yang memiliki rahasia yang sangat besar. Ya, harful muqatta'ah ini ulama-ulama ada yang mengatakan bahwa ini Allah a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah saja mengetahui maksudnya sebagai sopan santun mereka. Tapi ada yang tidak puas dengan jawaban seperti itu. Kenapa? Karena pasti ada rahasia di balik itu. Nah, mereka yang tidak puas ini mencoba menjejer, ya, memperbandingkan semua surah yang didahului dengan al-huruful muqatta'ah. Ada 29 surah di dalam Al-Quran yang didahului dengan al-huruful muqatta'ah. Ya, huruful muqatta'ah sendiri dalam Al-Quran itu ada 14 yang terrangkum dalam sebuah kata nassun hakim lahu sirrun qati'. Ya, dari 29 surah yang didahului dengan al-huruful muqatta'ah itu antara ini adalah nun, hamim, yang Rasulullah SAW katakan utitu bil hawamim wa fuddiltu bil hawamim. Dan aku diberi kelebihan oleh Allah dengan surah-surah yang didahului dengan hamim. Itu antara lain. Nah, dijajar itu 29 surah, diteliti strukturnya. Jadi ada yang tidak puas dengan jawaban Allah atau tafsiran Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwa di balik al-huruful muqatta'ah itu ada rahasia yang besar.
Jadi bagaimana mereka berusaha untuk memperbandingkan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Dari 29 surah itu dijejer, diperbandingkan, dilihat strukturnya. Kesimpulannya, rata-rata semua surah yang didahului oleh al-ahruful muqatta'ah itu pasti berbicara tentang keagungan Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu, ini adalah kitab yang agung, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu litashqa, agar kamu itu sengsara. Jadi pasti berbicara tentang dahsyatnya Al-Qur'an. Ya, terus misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang maha bijaksana. Tuh. Ya, nah ini di sini misalnya Hamim wal Kitabil Mubin, tuh. Ya, pasti berbicara tentang dahsyatnya Al-Qur'an. Nah, tapi Nun wal Qalami wa ma yasturun. Meskipun Imam Ar-Razi mengatakan itu tidak benar atau dhaif yang mengatakan bahwa Nun itu artinya tinta, tapi dengan ini wal qalam itu sangat serasi sekali ya. Jadi sepertinya Nun wal qalami wa yasturun ala taqdir wan nuni wal qalami wa ma yasturun. Jadi demi tinta dan pena, wa ma yasturun, dan apa yang mereka tuliskan. Tuh, jadi lengkap itu sebenarnya. Lengkapnya di mana? Lengkapnya itu ada tinta, pena, dan kegiatan tulis-menulis. Ya, meskipun ada riwayat mengatakan bahwa yasturun itu malaikat yang menulis. Tapi yang menulis bukan malaikat saja. Tulisan itu banyak macamnya. Ya, alat tulis baca juga banyak macamnya. Bacaan atau tulisan itu juga banyak ragamnya. Ada tulisan Latin, ada Arab, ada tulisan paku. Kalau Arab dari kanan, Latin dari kiri, tapi itu tulisan Jepang, tulisan Cina dari atas ke bawah. Tuh, ada tulisan malaikat. Tuh. Ada yang menyebutkan bahwa wal qalami itu ya pena saja, umum pena. Nah, karena mereka, para ulama tafsir berkeyakinan bahwa apa saja yang menjadi objek sumpah Allah itu sesuatu yang besar, maka mereka mengatakan bahwa al-qalam di sini adalah pena di Lauhil Mahfuz. Ya, di mana hadisnya mengatakan bahwa makhluk yang paling tua antara lain adalah pena. Ya, dalam sebuah hadis di mana bangsa Yaman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ji'naka linas'alaka an awwali hadzal amr." Kami datang kepadamu dari jauh dari Yaman untuk bertanya kepadamu tentang awal penciptaan jagat raya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kanallahu wa la syai'a qablahu." Allah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Ya. Lalu Allah mengatakan, wa kana 'arshuhu 'alal ma. Arasy Allah ada di atas air. Wa kataba fil dzikri, dan Allah menulis seperti dengan qalam kan, dengan pena pada Lauhil Mahfuz. Summa kulla syai'in, segala sesuatu, tsumma khalaqas samawati wal ardh, kemudian barulah Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Itu yang ulama-ulama katakan bahwa 4 makhluk Allah yang paling tua, yaitu adalah arasy, air, pena, Lauhil Mahfuz. Nah, maka mereka mengatakan wal qalami di sini bukan pena sembarang pena, tapi itu pena yang dahsyat sekali yang mencatat segala sesuatu, baru setelah itu diciptakanlah langit-langit dan bumi. Ya. Semua yang terjadi sudah didahului dengan ketetapan Allah, dengan catatan Allah. Ya, itu dahsyatnya pena. Hatta pena yang ada di tangan manusia juga dahsyat. Tulisan ini dahsyat. Ya. Maka penting ya seorang dai itu kuasai
tulis baca. Kuasai media tulis baca, kuasai juga kegiatan tulis bacanya. Karena itu adalah piranti terpenting untuk membangun peradaban manusia, untuk membangun kecerdasan manusia, kecerdasan mental, kecerdasan hati, kecerdasan akal. Dimulai dari mana? Dimulai dari proses belajar yang Allah katakan alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena, ya, dengan alat tulis baca. Jadi sejatinya umat Islam ini harus menjadi umat yang cerdas, umat yang pandai, umat yang menjadi pelopor akan bangkitnya manusia dengan ilmu pengetahuan. Untuk apa itu? Antara lain seperti yang Allah katakan, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, ini jawabnya ini. Namanya al-muqsam alaih. Ya, jadi perlunya sumpah dengan tinta, pena, dan kegiatan tulis membaca untuk apa itu? Untuk menegasikan apa yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Jadi ini dahsyatnya. Apa dahsyatnya sumpah di situ? Dahsyatnya bahwa memang alat tulis baca itu bisa mempengaruhi pola pikir manusia. Alat tulis baca itu dan kegiatan tulis menulisnya, tulis bacanya itu bisa mempengaruhi peradaban manusia. Yang antara lain dalam urusan dakwah bisa mengkantar tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Seperti Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai orang gila. Allah katakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmat Tuhanmu, kamu bukanlah orang yang gila seperti yang mereka tuduhkan. Tuh, nah yang sepertinya harus disebarkan, ya. Bukan kita, oh kamu yang gila, bukan. Kamu, hai Muhammad, bukan orang yang gila seperti yang mereka tuduhkan. Ya, tuh disebarkan seperti ini sehingga tuduhan-tuduhan itu menjadi tidak berarti. Ini adalah salah satu ayat, ya, yang mensyaratkan pentingnya ilmu komunikasi. Pentingnya ilmu komunikasi. Kalau dituduh, ya jangan marah, tetapi lakukanlah satu klarifikasi, ya. Lakukanlah satu klarifikasi. Saya tidak gila. Oh, kamu gila, saya tidak gila. Kamu teroris, saya bukan teroris. Tuh, tapi tuduhan-tuduhan miring, tuduhan-tuduhan negatif itu memang kerap kali, ya, dilemparkan kepada orang-orang yang memperjuangkan Islam. Tuh, jadi jangan heran kalau umat Islam misalnya dituduh sebagai teroris. Ya, di Ponorogo dituduh sebagai teroris misalnya. Ya, sejak dulu, ya. Tapi Muhammad SAW disebut sebagai orang yang gila. Ya, Allah membelanya, tapi Allah isyaratkan bahwa pembelaan itu harus ditulis. Harus ditulis, disebarkan. Supaya masyarakat paham, ya, akan kebenaran. Masyarakat paham akan buruknya menuduh orang tanpa dasar, tanpa fakta, tanpa data. Akan buruknya menghina seseorang yang baik, yang benar. Sekaligus juga mengisyaratkan bahwa orang yang disakiti pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya, tentang tafsiran surah, tentang tafsiran Nun dan dahsyatnya sumpah dengan Nun wal qalami wa ma yasturun dan jawabannya. Terus wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya untukmu, hai Muhammad, benar-benar ada pahala yang tidak putus-putusnya. Kenapa? Karena ia adalah seorang dai, seorang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pahalanya tidak putus-putus. Ya, jadi ini sekaligus kabar gembira kepada para dai, orang-orang yang mengajak kebenaran, mengajak manusia untuk bertakwa, untuk bertobat, memperbaiki diri.
Ya, agar akidahnya kuat, akhlaknya mulia, wawasannya luas. Ya, tuh. Jadi orang kalau mengajak pada kebenaran itu pahalanya tidak putus, terus mengalir. Nah, itu karena apa? Karena itu bagian dari ilmu yang bermanfaat. Seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu illa min thalathin." Inqata amaluhu illa min thalathin. Ya, apabila anak cucu Adam atau manusia ini meninggal, maka terputus amalan darinya. Kalau amalannya terputus, pahalanya terputus. Illa min thalathin, kecuali dari 3 yang tidak terputus. Orangnya mati tapi pahalanya terus mengalir. Pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Ya, makanya orang bersedekah atau wakaf itu mesti tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, ya tidak berguna. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Ma min muslimin saqa musliman illa saqahu Allahu min uyunil jannah." Siapapun orang Islam yang memberi minum orang Islam yang lain ala dhamain, yang dalam keadaan kehausan, ya, illa saqahullahu min uyunil jannah, pasti Allah akan memberinya minum dari mata air surga. Tuh, baca sasaran. Naruh air di masjid, pasti banyak orang haus, minum dapat. Tuh, kasih seberapa, sedikit saja. Tapi itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kasih air minum dari surga. Oh ya. Terus ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in illa at'amahu Allah taala min thimaril jannah. Orang Islam manapun yang memberikan makan kepada orang Islam yang dalam keadaan lapar, pasti Allah akan beri dia makan dari buah-buahan surga. Itu kayak gitu tuh. Ma min muslimin kasa musliman ala uryin illa kasahullahu min khudril jannah. Orang Islam manapun yang memberikan pakaian kepada orang Islam yang lain yang memang butuh pakaian, itu pasti akan diberi pakaian oleh Allah dari hijau-hijauan surga. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sedekah itu haruslah tepat sasaran. Wa inna laka la ajran ghair mamnun. Wa innaka, terus satunya lagi Rasul mengatakan au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, orang kalau berdakwah ilmunya bermanfaat. Tuh, maka orang berdakwah tuh mesti memahami bahwa dasar dakwahnya itu harus ilmu yang benar. Satu ya. Terus yang kedua, dakwah itu harus ditawarkan. Kayak orang jualan. Saya bisa ngaji, saya bisa baca Al-Quran. Siapa mau belajar baca Quran? Harus ditawarkan. Ya, tuh, dakwah itu tidak boleh putus. Ya, dakwah itu tidak boleh putus. Nah, itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam teka-tekinya. Ya, ketika disuguhkan kepada beliau kurma yang sudah kering, baru beliau makan. Lalu beliau katakan, siapa yang bisa jawab tentang pohon yang seperti orang Islam? Pohon itu tidak berguguran dedaunannya. Daunnya tetap tidak gugur. Semuanya berguna. Nah, Ibnu Umar, dia dalam hatinya ada terbetik jawaban itu adalah pohon kurma. Lalu karena tidak ada yang menjawab, maka Rasul katakan dia adalah pohon kurma. Dia katakan kepada bapaknya mengatakan, kenapa kamu tidak jawab? Demi Allah, kalau kamu menjawab itu, aku lebih suka daripada kamu mendapatkan apapun yang berharga. Baik. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan atau menjelaskan bahwa
pohon korma seperti orang Islam yang daunnya tidak berguguran, daun yang tidak berguguran itu adalah simbol dari dakwah. Jadi dakwahnya tidak boleh gugur. Kenapa? Karena dari daun itulah terproduksi buah-buahan. Dari dakwah itu terproduksi buah-buahan. Buahnya adalah generasi yang mulia, generasi unggulan. Ya. Baru yang ketiga adalah awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi tiga. Ya, jadi tiga ini sebenarnya pesan dari Rasul, jangan mati kalau kamu belum punya sedekah jariyah. Ilmu kamu belum bermanfaat. Anak kamu belum soleh. Perjuangkan sebelum meninggal tuh yang tiga harus ada. Nggak punya anak, banyak anak asuh, banyak anak yatim butuh dana. Ya, banyak anak-anak pesantren dan orang tuanya tidak mampu untuk membekali anaknya dengan baik. Jadi bantu. Ya, jadi sedekah jariyah. Berikanlah harta terbaik untuk sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Oh, nggak bisa nulis apa, beli aja buku, beli Quran, bagi-bagi itu ilmu bermanfaat. Kasih beasiswa, mahasiswa, santri, bermanfaat. Ya, anak yang soleh, ya kasih beasiswa untuk anak-anak yang soleh, yang hafalin Quran, yang belajar, yang kuliah. Ya, dengan begitu pahalanya tidak akan putus. Itu wa inna lakal ajran ghairu mamnun. Pahalanya terus mengalir. Ya, itu yang kata Khadijah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khasyitu ala nafsi. Saya khawatir terhadap diri saya sendiri. Saya khawatir ada orang menghina saya, menghinakan saya. Saya khawatir ada orang membunuh saya. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu untuk selama-lamanya. Lihat Khadijah menghibur suaminya yang dalam keadaan takut. Apa kata Khadijah? Innaka la tasil rahim. Kenapa Allah tidak akan menghina kamu, tidak akan menghinakan kamu? Karena kamu selalu menyambung silaturahim. Wa tasduqul hadits, dan kamu selalu jujur dalam bicara. Lihat nomor 2. Itu kan sama dengan apa yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang benar. Tuh. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah perbaiki perbuatan kalian, hasil produksi kalian, akhlak kalian, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Tuh. Takwa, ngomong yang benar itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang takwa ngomong harus benar, jaga lidah. Silaturahim dengan jaga lidah, sama aja. Ya, silaturahim, jaga lidah, jaga bahasa. Ya. Kalau tadi apa? Takwa sama jaga lidah. Nah, sekarang silaturahim sama jaga lidah. Nah, takwa sama silaturahim itu juga sama, itu identik. Maka itu yang Allah katakan dalam hadis qudsi, ya, Anar-Rahman syaqaqtur rahima an ismi. Aku adalah Rahman, di mana rahim aku ambil rahim dari namaku. Faman wasalahu wasaltuhu wa man qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang menyambung silaturahim tersambung denganku. Siapa yang memutus silaturahim, maka aku putus dari dia. Lihat tuh. Takwa silaturahim itu identik. Takwa silaturahim itu identik. Tuh, jadi takwa ngomong yang benar, silaturahim ngomong yang benar. Tuh. Terus yang ketiga, kata Khadijah, wa tahmilul kalla. Engkau adalah seorang lelaki yang menanggung beban orang yang dalam keadaan susah. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang dalam keadaan susah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap para tetangga yang dalam keadaan papa. Terus yang keempat adalah watuksibul mahdum. Apa watuksibul mahdum itu? Selalu mencarikan pekerjaan yang menghasilkan uang untuk orang yang dalam keadaan
dalam keadaan sengsara, dia tidak punya mata pencarian. Rasul carikan mata pencarian. Itu tuksibul ma'dum. Tapi kalau bacanya wataksibul ma'dum, artinya engkau yang memberi nafkah orang yang dalam keadaan tidak ada yang memberinya nafkah. Dua-duanya. Yang kelima adalah watakrid dhaif atau watukrid dhaif, dan engkau adalah orang yang selalu memuliakan tamu. Dan itu tidak bisa dipisahkan dengan iman. Memuliakan tamu tuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Entah tamunya orang kaya, orang semua dimuliakan. Wa tuqrid dhaif. Dan yang keenam adalah wa tu'inu ala nawaibil haqq. Dan engkau selalu membantu orang-orang yang butuh bantuan dalam urusan keadilan. Oh, ini dizalimi, dibantu. Nah, orang yang punya 6 kriteria ini, kata Khadijah, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah, itu ya, wa inna laka la'ajana ghairu mamnu. Terus baru setelah itu, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar dalam keadaan memiliki akhlak yang sangat agung sekali. Ya, jangankan gila, boro-boro, jangankan dosa, boro-boro. Ini orang akhlaknya agung. Allah yang mentaukidnya, Allah yang menegaskannya. Rasul ini akhlaknya sangat agung sekali. Jadi apa itu? Itu pesan penting bagi seorang dai, itu kriteria seperti itu. Ya, jadi itu adalah di antara pelajaran yang bisa diambil ya dari surah Al-Qalam ayat 1 sampai 5. Jadi apa saja? Pertama, apabila Allah bersumpah, maka objek sumpah itu menunjukkan agungnya objek sumpah. Misalnya pena, tinta, sama kegiatan tulis-menulis, itu harus diperhatikan dengan betul. Terus ini harus benar-benar dijadikan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan kebaikan. Ya, disebarkan kebaikan. Kenapa kejahatan itu bisa mendominasi? Ya, karena kebanyakan orang alimnya diam. Tapi kalau orang alim itu banyak menulis, banyak menyebarkan kebenaran, kejahatan akan sirna. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang hak datang, yang batil hilang. Tapi kalau yang batil itu yang banyak menyebarkan di media sosial, menyebarkan apa yang mereka inginkan, yang orang yang alim, orang yang baik tidak giat, kalah nanti. Maka disinilah perlunya produktivitas para dai dalam hal menyebarkan kebaikan. Terus Allah katakan misalnya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Itu sebenarnya jawaban. Namanya reaksi. Kalau jawaban itu reaksi. Kamu alhamdulillah dengan nikmat Tuhanmu, kamu tidak gila. Itu reaksi. Reaksi atas tuduhan. Jadi kalau dituduh harus lakukan klarifikasi. Jangan diam. Salah kalau diam. Kalau diam itu sepertinya mengakui, oh jasa kamu palsu. Jangan diam. Enggak, jasa saya asli ini. Begitu mestinya. Ya, jangan diam saja, ketawa. Itu enggak benar. Tidak begitu kesatria itu. Kesatria katakan, oh iya salah. Ini jasa saya benar. Jasa saya asli. Harus begitu. Ya, bukan dihadirkan kawan-kawannya sekali-kali. Ya, Rasulullah SAW satu ketika ya mencium istrinya di beranda masjid. Rasul i'tikaf, istrinya kasih makanan, besuknya. Ya, istrinya mau pulang, diantar oleh Rasul sampai beranda masjid, dicium. Ada 2 orang lewat lari. Rasul, bentar, ini istri saya. Lakukan klarifikasi. Padahal belum ada tuduhan. Tapi Rasul khawatir kalau orang ini nanti menyebarkan isu yang tidak benar. Rasulullah cium seorang wanita. Ya memang seorang wanita, tapi siapa dia? Rasul harus kasih tahu klarifikasi. Ini istri saya. Lalu dia katakan subhanallah. Rasul katakan jangan subhanallah. Inna syaitana yajri min ibni Adam majra dam. Karena setan itu mengalir pada tubuh anak Adam, pada tubuh manusia melalui aliran darah. Jadi selagi dia masih hidup, darahnya masih mengalir, setan pasti akan menggoda. Ini istri saya. Jadi harus lakukan klarifikasi. Itu ya namanya orang yang pengen bersih. Dia jiwanya pengen bersih. Jadi ini sebenarnya sedang mengajarkan ilmu komunikasi. Bagaimana itu? Dituduh, lakukan klarifikasi. Jangan marah. Jangan
Ya, lakukan klarifikasi. Ya, kecuali tuduhan-tuduhan yang sangat berat. Misalnya kamu berzina, boleh lapor. Ya, supaya tidak ada lagi orang menuduh begitu sembarangan tanpa saksi. Ya, kalau dalam hukum Islam, tuduhan seperti itu tanpa dasar, yang menuduh akan dicambuk 80 kali. Ya, jadi lakukan klarifikasi. Jadi dituduh, lakukan klarifikasi yang benar. Sebarkan klarifikasi itu. Terus yang berikutnya, menginformasikan kebenaran itu jangan pernah khawatir ditolak. Kenapa? Karena kebenaran atau suatu informasi kalau dilempar, kalau disebarkan, pasti reaksinya ada dua. Ada negatif, ada positif. Itulah makanya Allah mengatakan fadzakir in nafa'atidz dzikra. Berikanlah peringatan apabila peringatan itu bermanfaat, atau sungguh peringatan itu pasti bermanfaat. Reaksinya saya dzakkaru may yakhsha wa yatajannabu al-ashqa. Reaksi ada positif, ada negatif. Orang yang takut kepada Allah akan mengambilnya sebagai pelajaran penting. Tuh, tapi orang yang celaka akan menjadikan peringatan atau pelajaran penting itu sebagai satu hal yang dijauhi. Jadi bagaimana? Jadi orang menyebarkan kebenaran jangan takut ditolak. Kenapa? Karena itu satu hal yang biasa. Reaksi ada positif, ada negatif. Ya, jadi ini ilmu komunikasi sama sekali. Terus pelajaran berikutnya adalah penting kita membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah membelanya. Yang ketiga, pelajaran pentingnya adalah bahwa seorang dai itu pahalanya pasti mengalir terus karena dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, seorang dai akhlaknya mesti agung, mesti mulia. Mesti dia selalu membersihkan dirinya. Yang bersih di hadapan Allah. Dan itu harus menjadi jadwal. Jadwal terpenting bagi seorang dai adalah membersihkan dirinya. Jangan sampai menghadap Allah dalam keadaan hatinya kotor, matanya kotor, pendengarannya kotor. Sebaliknya seorang dai, jadilah hatinya penuh dengan Al-Quran, hatinya penuh dengan cahaya, hatinya cahaya, matanya cahaya, pendengarannya cahaya, akalnya cahaya, semuanya adalah cahaya, tidak kotor, bersih. Itu baru yang disebut akhlak yang agung. Atau paling sederhananya, jadi seorang dai itu akidahnya mesti kuat, wawasannya luas, akhlaknya mulia. Baik. Itu diantara pelajaran penting dari surah Al-Qalam ayat 1-5. Terus apa aplikasinya? Bagaimana pengaplikasiannya? Zaman sekarang pengaplikasiannya, pertama, umat Islam harus kuasai media tulis baca dengan segala cabang-cabangnya. Ya, zamannya zaman AI, kuasai harus. Tuh. Tapi juga harus paham akan bahayanya orang yang ketergantungan dengan AI. Karena AI itu tidak selamanya pandai dia. Ya, banyak salah. Ya, jadi untuk hal-hal yang hubungannya dengan pengetahuan. Ya, hubungannya dengan produktivitas, bikin film apa segala yang bagus. Tuh, mesti dikuasai itu. Ya, bagaimana bikin prompt yang bagus. Ya, supaya apa? Supaya bisa memberikan pelajaran. Anak-anak sekarang senang mendapat, kalau nonton gambarnya bagus. Nah, bikin promnya yang bagus, belajar. Nah, supaya bisa kuasai itu media-media seperti itu. Terus sekarang tuh ya, semua yang hubungannya dengan produktivitas, aktivitas, hubungannya dengan ilmu pengetahuan, itu semua dengan tulis baca. Ya, terus yang ketiga, harus dibela Allah dan Rasulnya ya dengan kegiatan yang ilmiah. Dibela dengan kegiatan yang semuanya dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Harus dibela. Salah satu cara membela agama Allah adalah dengan mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah. Begitu caranya. Dengan kita semua berakhlak sesuai dengan ajaran Al-Quran, As-Sunnah. Itu cara membela itu. Dan itu adalah bagian dari bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya yang benar, yang asli, bukan palsu.
Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah memperoleh keberuntungan yang besar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian cinta Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah cinta kalian, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Jadi bukti cinta kepada Allah yang benar adalah kalau seseorang taat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah bagian dari membela Allah dan Rasulnya, membela agama Allah. Ya, harus dibela. Dengan apa? Dengan berbagai cara. Ya, dengan menyebarkan informasi yang benar tentang Islam. Karena banyak orang kafir benci kepada Islam karena yang datang kepada mereka informasi yang buruk tentang Islam dan wajah Islam. Nah, kita berikan, kita tawarkan ya kepada mereka, kita jelaskan tentang Islam yang benar. Baik. Terus yang keempat, untuk zaman sekarang pengaplikasiannya ya. Bagaimana caranya kita semua ini menjadikan semua kekuatan yang kita miliki untuk agama Islam ini. Dunia kita untuk agama Islam, untuk kemajuan agama Islam ini. Bagaimana caranya? Ya, harus kita perjuangkan agar generasi kita menjadi generasi yang unggulan. Secara akidah kuat, secara wawasan luas, secara akhlak mulia. Itu yang bisa disampaikan untuk kajian tentang surah Al-Qalam ayat 1-5. Semoga kiranya umat Islam bisa bangkit secara akidah, wawasan, dan akhlak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.